Akhirnya Israel sudah tiba di Marah. Dari Migdol mereka menyeberang, tiba di Marah. Bertolak dari Migdol menyeberang Laut Merah, mereka tiba di Marah. Ini peta perjalanan Eksodus Israel. Mari kita nikmati observasinya. Ini petanya. Kita belajar kehendak Allah melalui apa yang terjadi di dalam Eksodus ini. Oh ya, saya mau kasih salam sedikit pembukaan kepada Anda. By the way, kita masih di observasi nomor 22. Kita masih di kitab Ulangan. Di sini, kitab Ulangan 6 ayat 4. Ini bagian 6. Tema yang saya buat di sini adalah ronde 3 nih ya. Walaupun bagian 6 ini rondenya 3. YHWH menghendaki perjanjian dan setia kepada perjanjian. Jangan langgar perjanjian. Di sesi lalu kita sudah melihat kehendak Allah, dia ingin menyatakan dirinya. Dia ingin kita tahu bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, Allah di antara segala Allah adalah YHWH. Sesi kedua ini adalah dia menginginkan perjanjian dan jangan langgar perjanjian. Mari kita lihat perjalanan mereka. Ini peta perjalanan mereka. Ini jumlah negeri, bangsa-bangsa yang mereka lintasi dari Rameses hingga akhirnya tiba di Gilgal. Dari Rameses, kota di provinsi Gosen di negeri Mesir, sampai ke sini kalau diukur jarak sebenarnya cuma sekitar ke Gilgal nih ya, garis lurus itu sebenarnya cuma ya 400 meter pasti sampai, kilometer. Kalau garis lurus ya. Ini Rameses, ini Gilgal. Ini daratan, ini Laut Merah, ini Laut Tengah. Jika garis lurus dari sini ke Gilgal, ini cuma sekitar 400 km. Bisa sih lewat jalan darat. Dulu bisa, sekarang nggak bisa karena sudah ada terusan Suez di sini. Mereka harusnya lewat sini, tapi lewat sini. Kenapa mereka nggak lewat sini? Ini adalah satu perjalanan yang harus Anda pahami. Kita pahami sebagai orang beriman. Tapi saya tidak lagi bicara atau tidak berada dalam sesi observasi antara ini dengan ini. Kita sekarang sedang berada dalam mengobservasi realitas perjalanan mereka dari Rameses menyeberangi Laut Merah menuju Gilgal. Menuju Kanaan ya. Ini Kanaan sebenarnya. Tapi mereka masuk dari ujung Kanaan di sini ke sini. Jumlah negerinya ada 42. Berangkat tahun 1446, tiba di sana tahun 1446. 1446, tiba di sana tahun 1406. Mundur ya, 40 tahun Masehi. Mari kita pelajari kehendak Allah melalui kejadian itu. Sebab semua itu kan dibuat Allah terjadi demi kita yang hidup. Jadi demi kita yang hidup, Allah mengajar kita melalui kejadian nyata. Dengan demikian kita harus belajar memahami kehendak Dia. Saya pribadi sebagai orang beriman, sebagaimana Anda juga tentunya, saya pribadi adalah orang yang harus belajar memahami apa kehendak Allah demi saya masuk ke tanah perjanjian itu. Tanah perjanjiannya Israel secara fisika, Israel fisika adalah tanah Kanaan. Ini Sikem, di sini dikuburkannya Abraham,
Ishak dan Yakob. Dan akhirnya di sini juga dikuburkan Yusuf. Dalam gua Makpela itu di kuburan yang sama hanya ada 4. Jadi waktu nubuat itu berkata, generasi keempat atau keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Tetapi keturunanmu itu akan menderita di Mesir. Itu nubuat Allah dan semua sudah genap. Nubuat itu diterima oleh Abraham tahun 1800-an. Saya bisa hitung tahunnya karena memang jendela angka-angka tahun itu ada di dalam Alkitab. Jadi kita bisa hitung. Tapi saya belum di sini ya, saya masih khusus membicarakan perjalanan ini. Oke, tanah perjanjian kita kan yang secara spirit, Israel spirit ini adalah Firdaus, karena perjanjian itu dulu dibuatnya di sana antara YHWH dan Adam. Sebelumnya, di tanah Mesir kita sudah tahu apa yang YHWH hendaki dari kita, yaitu menyadari bahwa YHWH ini harus kita sadari. Allah Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Yakob itu Israel. Jadi disebut Allah Israel. Membuat pernyataan kuasa bahwa dirinya adalah Allah di atas segala Allah. Di Mesir waktu itu bangsa yang sangat maju. Di masa itu negeri adidaya. Di sanalah YHWH membuat pernyataan kuasa bahwa dirinya adalah Allah satu-satunya yang berkuasa atas segala Allah. Itu pernyataan kuasa. Tapi harap mengerti bahwa apa yang terjadi di situ itu bukan cerita tentang Mesir kalah atau Israel menang. Itu bukan konteks spiritualnya, bukan itu. Kenapa? Karena yang terjadi itu sebenarnya adalah pertandingan antar Allah. Bukan pertandingan antara Israel dengan Mesir. Jangan salah memahaminya. This is not about Israel defeating Egypt. Tapi tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob mengalahkan segala Allah yang ada. Allah-Allah apapun. Itu yang harus kita pahami di sana. Apa yang terjadi di situ adalah pernyataan resmi dari YHWH sebagai Allah di atas segala Allah. Dia ingin kita semua orang, semua bangsa menyadari bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, yaitu YHWH. Ya, itu hal pertama. Makanya saya buat di sini kehendak Allah yang harus kita pahami melalui kejadian itu adalah pembuktian kuasa. Ternyata terjadi semuanya itu adalah pembuktian kuasa. Ya bayangin dong kalau nggak berkuasa mana mau Israel ikut-ikutan sama Musa. Betul nggak? Kalau cuma firman-firman saja, akulah Allah yang berkuasa gitu. Israel mau nggak? Israel udah lihat dulu faktanya. Ada tulah, ada kejadian-kejadian seperti itu. Baru akhirnya ribuan anak sulung Mesir mati. Nah, mereka tahu ini berkuasa nih, ini hebat nih gitu. Maka mereka berangkat. Saya tanya ke Anda mau nggak mengikuti cerita seorang nabi? Kalau nggak ada bukti kuasanya gitu, ayo ikut saya begini, ke sana begini. Tapi nggak ada bukti kuasanya, saya rasa Anda pun tidak mau. Oke, itu yang pertama. Ini selesai pembuktian kuasa. Bahwa dia adalah Allah yang patut diikuti. Yang kedua, dia bikin perjanjian, jangan melanggar perjanjian. Mari kita lihat di sini ya. Setiba di Marah, sekarang kita observasi apa kehendak Allah melalui Israel yang terjadi di sini, di perjalanan ini. Setiba di Marah,
Terjadi situasi krisis air minum. Air minum habis untuk manusia, tidak ada untuk hewan juga. Israel jadi ribut kepada Musa. Musa menjawab, "Kenapa kamu ribut kepada saya? Akukah YHWH? Akukah Allah?" Itu jawaban Musa kepada mereka. Anda boleh baca di Alkitab ya. Dia bilang, "Akukah Allah sehingga kalian memintanya kepadaku?" Lalu bangsa itu kan menjawab kepada dia, "Sebenarnya adakah Allah di antara kita?" Ya, kalimat adakah Allah di antara kita itu tertulis di sana ya. Ini semacam mengatakan gini loh, kan karena kamu kami ikut engkau. Kamu yang bilang begini begitu. Kamu yang bilang Allah menyertai kita. Kita pasti tiba di tanah penuh susu dan madu. Ternyata hari ini air minum pun tidak ada. Jadi adakah Allah di antara kita? Mereka tagih Musa. Nah, jadi Musa pun komplain kepada YHWH. Ya. Dan akibatnya YHWH ngamuk kepada mereka. Ngamuk juga kepada Musa. Nanti Musa ada hukumannya sendiri. Di sini sebenarnya dalam kasus di Mara ini ada satu pesan tersandi, terselubung buat kita. Yang sangat penting sebenarnya untuk kita sadari secara spirit. Tapi sesi ini akan habis kalau saya terangkan itu. Jadi di sini kita tidak membicarakan apa pesan Allah di sini secara spesifik. Karena sesi ini adalah tentang mau memahami kehendak Allah saja dulu. Bukan pesan Allah buat kita secara spesifik, tapi kehendak Allah dulu di sini dalam perjalanan ini. Kan nggak mungkin toh Allah yang hebat itu tahu ini jalannya ke sini. Toh sebelumnya juga, oke, sesi itu saya simpan. Ya gini ya, seperti ini. Baik, dari Mara akhirnya mereka tiba di Rafidim. Dan akhirnya di Sinai. Ya, kita pakai Sinai, karena di Rafidim ini ada pertempuran antara orang Amalek dengan orang Israel. Jadi Amalek akhirnya dihapus oleh, ini Amalek bangsa besar, jumlahnya lebih banyak dari Israel. Tapi Allah berfirman kepada Musa, akan kuhapus Amalek dari kolong langit. Ya, dihapus. Maksudnya dihapus begini, Allah saat itu sedang beracara kan dengan Israel, sedang ada agenda yang sedang dijalankan sama dia. Tahu-tahu ini Amalek masuk ke tengah-tengah, mengganggu. Ya, dibereskan sama Allah. Allah sedang berkehendak waktu itu, oke? Setiba di sini hari ke-50, Anda kemarin sudah melihat angka muncul 46 tambah 1 tambah 3 sama dengan 50. Nanti kita akan berbicara ini. Sekarang simpan dulu, masih lama. Tapi nanti akan Anda lihat hasil akhirnya, Yesus itu adalah YHWH. Ketepatannya nanti sangat matematis. Tapi ini bukan sesi tempat kita membicarakannya. Singkat kata, di hari ke-50, Allah turun ke tengah-tengah mereka, bertabir awan. Allah berbicara kepada mereka. Maka didiktekanlah hukum Taurat itu. Taurat itu bahasa Ibrani ya. Ya, bahasa Indonesianya hukum, bahasa Inggrisnya law. Jadi kalau kita bilang hukum Taurat sebenarnya double-double tuh. Karena Taurat itu sendiri sudah bermakna hukum. Anyway, karena kebiasaan dan tidak merusak, ya kita boleh pakai hukum Taurat gitu. Tapi intinya ketika kita berbicara mengenai Taurat, itu hukum dasar kerajaan Allah yang sedang diturunkan kepada Israel. 10 butir dia. Nanti menjadi banyak, yaitu implementasinya kan. Menjadi hukum pidana, hukum perdata, atau hukum operasi. Dari sana itu dasarnya. Tapi undang-undang dasarnya adalah 10 hukum itu. Lalu setelah hukum itu diberikan,
Ini Keluaran 32 ayat 1-5. Musa dipanggil ke Gunung Sinai untuk menemui YHWH. YHWH akan memberikan 10 Taurat itu dalam bentuk tertulis, dalam loh batu. Dia naik 40 hari di sana. Ini bunyinya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur diri turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Kalau begitu, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, dan ada perempuan." Nah, di sini pun di bagian ini, Keluaran 32 ayat 2 ini ada pesan terselubung. Tapi ini bukan sesi kita untuk membicarakannya. Oke, saya lanjutkan nomor 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat. Dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Lalu berkatalah mereka di antara mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Lembu tuangan itu maksudnya dilebur loh, dilebur. Kemudian dituang, dicetak gitu. Ayat kelimanya, setelah lembu tuangan itu jadi, Harun memberikan reaksinya begini. Di ayat 5 dikatakan, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi YHWH." Anda boleh baca di Keluaran 32 ayat 1-5 ya. Nah, ternyata di dalam peristiwa itu Allah marah. 3.000 orang Israel yang terlibat dalam perayaan itu mati. Apa kesalahan mereka? Dalam konteks memahami kehendak Allah, tentu itu perlu kita pahami. Ini hukumnya kan sudah diberikan ya. Ini kita akan bicara. Ketika hukum ini diberikan oleh YHWH, bunyinya kan begini. Aku, YHWH, Allahmu, yang membawamu keluar dari perbudakan di Mesir. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Itu Taurat pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman sekalian, dan para pendengar. Saya tahu di antara teman-teman saya yang muslimin juga ada yang mendengarkan saya di presentasi ini. Untuk demi tegaknya hukum inilah dia membuat kejadian di Mesir itu. Supaya Israel percaya. Kalau dia hanya ngomong begini, tanpa ada kejadian itu, Israel tidak akan percaya. Israel akan bertanya, apalagi kan Israel kan seperti kita kan. Kita ini kan orang yang nggak percaya. Pasti mereka nggak percaya. Lalu setelah terjadi semua, maka keluarlah hukumnya. Aku, YHWH Allahmu. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Inilah perintah dari si YHWH kepada Israel bahwa YHWH harus menjadi Allah satu-satunya bagi mereka. Ini bisa diganti loh. Sesuai dengan teologi Yahudi, ini bisa jadi, ini Elohim. Aku YHWH Elohimmu. Aku YHWH Adonaimu. Jadi mereka memang nggak sebut ini. Ini pasti sebutnya Elohim atau Adonai ketika berhadapan dengan huruf ini. Atau Hasemmu. Karena Hasem itu nama di atas segala nama. Jadi Hasem itu mewakili jamak.
yang maha tinggimu, yang maha kuasamu, yang maha perkasamu, segala macam yang maha mulia itu Hasem, atas nama segala nama. Itu jugalah sebenarnya arti dari Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kan tentang Allah yang kudus, itu kan yang terpisah, yang satu-satunya, yang tidak serupa dengan apapun. Pokoknya ketika kita bilang yang tinggi, yang hebat, yang kuasa, ya itu dia. Jadi entitas itu bukan tanpa sengaja Yesus mengatakan baptislah mereka. Lain kali kita akan belajar mengenai ini, tapi kita kembali ke hukum ini dulu. Oke, sekarang kita mau uji dulu kesalahan pertama Israel, karena Israel itu kita. Kita ini dulu, lihat cek dulu, Tritunggal dengan iman kita. Apakah iman Tritunggal kita akan berkenan kepada si YHWH ini? Coba kita cocokkan ini sekarang. Aku Allah Bapamu, Allahmu, cocok nggak? Nggak bisa. Aku Allah Putramu, Allahmu, cocok nggak? Nggak cocok. Aku Allah Roh Kudus, Allahmu, nggak cocok juga. Merusak. Saya bacakan kepada Anda teguran Musa kepada Israel. Ya, di sini saya mulai membacakan kitab Musa. Korelasinya, kita sudah memiliki kecukupan untuk membicarakan dan memahami apa sebetulnya indoktrinasi Musa saat itu kepada mereka. Saya lompat ke Ulangan 4 ya. Dia bilang begini. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup, memasuki serta menduduki negeri yang diberikan YHWH kepadamu. Maksudnya negeri perjanjian. Janganlah kamu menambah-nambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu memegang kepada perintah YHWH Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Itu dulu ya. Jadi bapak-bapak, ini kita akan menambah-nambah di sini. Jangan menambah-nambah loh. Hukum ini nggak boleh dirubah. Karena namanya hukum, ini kita sebenarnya kan mengerti lah, hukum itu kan kayak di notaris. Kita bikin perjanjian, tentu di situ ada pribadi. Misalnya begini, aku, Bram Sianto, Direktur PT Anugerah Lestari Makmur, berkata, kan gitu ya, kalau perjanjian kan selalu ada yang bertanda tangan. Sebagai apa dia? Ya, sebagai direktur. Nah, di sini YHWH sebagai Allah langit dan bumi, atau sebagai Allah Israel, minimal begitu kita dudukkan masalahnya sesuai yang tertulis di Alkitab. Dia berkata, aku Allahmu yang sudah membawamu keluar dari Mesir itu, maka berkata kepadamu, janganlah ada Allah lain bagimu selain aku. Ini hukum loh. Bagaimana Anda bisa mengubah ini? Tidak mengakui YHWH sebagai Allah. Kalau begitu Allahnya Anda siapa? Coba deh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya mau tanya Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru Tritunggal yang terhormat. Saya ajukan pertanyaan ini kepada Anda. Siapakah menurut Anda yang menulis hukum ini? Siapa yang menulis hukum ini? Ini adalah pesan yang dienkripsi secara sangat padat. Sebagian dari Anda sudah bisa memiliki tafsirannya. Tapi sesi di depan kita akan buka. Saya tidak akan bicara tafsir. Mungkin sebagian tafsir Anda akan mendekati. Boleh juga dibilang benar. Tapi bukan itu. Enggak itu. Bukan itu pesan sejatinya. Ini semua Yesus nanti. Anda akan lihat. Tapi ini bukan sesinya ya. Nah, saya cuma mau tanya kembali kepada Anda sesuai dengan perjanjiannya. Akan diterimakah kita dengan mengubah-ubah ini? Sementara kita tahu perjanjian adalah bahasa hukum.
kesalahan orang Israel dimarah adalah mereka berharap kepada Musa. Maka dibilang, akukah Allahmu? Musa kan jawab gitu. Berarti Allah itu adalah tempat berharap. Jadi dia bilang, akukah tempat berharapmu? Bapak-bapak, ibu-ibu, guru Tritunggal, ini yang ketiga. Kalau Anda tidak mengakui YHWH sebagai Allah, Anda ganti ini dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Berarti Anda sudah memecat YHWH sebagai Allah. Musa sebagai guru kita mengajar kepada kita YHWH adalah Allah. Tapi bapak-bapak guru kita sekarang mengganti. Aku Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allahmu. Itu pelanggaran. Oh iya, tadi saya tanyakan Anda, siapa yang menulis ini? Yang menulis ini pasti Yesus. Kenapa? Di 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Tidak ada yang terjadi jika bukan oleh Yesus. Segala sesuatu yang terjadi dibuat oleh Dia dan untuk Dia, untuk Yesus. Itu bunyi ayatnya. Yang menulis ini Yesus. Jadi kalau Anda nggak mengakui, aku Yesus Allahmu, Anda kan sudah memecat Yesus dari sini. Anda boleh lihat di satu deskripsi di kitab Perjanjian Baru tentang Yesus menulis tanah ketika berhadapan dengan hukum. Satu hari dia dipaksa untuk membuat keputusan hukum tentang seorang pelacur. Dipaksa dia bikin harus keputusan hukum, Taurat. Yang dia lakukan adalah menulis di tanah. Setelah ditulis di tanah, orang bubar semuanya. Itu adalah satu deskripsi untuk menjelaskan tentang penulis hukum ini. YHWH adalah Yesus. Oke, apa kesalahan lagi? Kesalahannya Israel. Itu tadi kesalahan dimarah, kan mereka berharap kepada Musa. Jadi ini semacam mengatakan, ya kalau kita hidupnya susah, jangan berharap-berharap kepada pendeta. Karena tempat satu-satunya kita berharap hanyalah Allah itu sendiri, yaitu YHWH, Yesus. Yang kedua, kehukuman kesalahan Israel, pelanggarannya. Saya bacakan kepada Anda Keluaran 20 ayat 4. Tertulisnya di situ, tapi di dalam kitab Musa, tertulis di Ulangan 5. Ayat kedua dari hukum itu berbunyi begini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan beribadah kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Israel sudah membuat patung. Ya, kita sekarang membuat patung juga. Tapi mungkin Anda akan membela diri, asal bukan disembah. Oke. Saya juga bukan anti barang seni. Tapi kita mau memahami dulu spiritualnya. Lihat ya. Di situ ada bunyi tadi, yang menyerupai apapun di langit di atas. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sehubungan dengan tafsir yang mengatakan bahwa mereka sejak berawal sudah ada bertiga di sorga sana, di alam, sejak awal waktu. Siapa yang memberitahu itu bahwa di sana ada tiga? Adakah Musa bicara? Tidak ada. Elia? Tidak ada. Yeremia? Tidak ada. Yesaya yang diberikan banyak nubuat untuk menyampaikan nubuat-nubuatnya, YHWH kasih nubuatnya kepada dia. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada pernah informasi dari Rasul, dari Nabi yang mengatakan mereka bertiga sudah ada di sana. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya mata kita telah mengarah ke langit. Ini yang dimaksud di sini. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Karena nanti kalau kita baca di kitab Ulangan, itu di hukum Taurat, di Keluaran ya. Di Keluarannya kan simpel. Tapi ketika Musa mendoktrin itu dia jelas loh, dia panjangin ini. Dia jelaskan begini.